Saya akan bercerita tentang kerinduan seorang sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah kepada Rasulullah ketika Rasulullah SAW telah wafat. Di dalam kesedihannya yang luar biasa, dia meminta sesuatu kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Sayyidina Abu Bakar, aku meminta izin kepada engkau untuk tidak azan lagi. Maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar, tidak wahai Bilal, aku tidak akan pernah menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah kecuali engkau memiliki alasan. Apa alasanmu wahai Bilal? Maka menoleh Sayyidina Bilal ke makamnya Rasulullah, yang mana itu dulu adalah tempat tidurnya Rasulullah. Kemudian melihat Sayyidina Bilal ke menara, maka derai air mata pun mulai mengucur. Dan dia berkata, ya Sayyidina Abu Bakar, dulu ketika telah tiba waktunya sholat, aku akan mendatangi Rasulullah dan aku berkata, ya Rasulullah, telah tiba waktunya sholat. Ataupun sebaliknya, Rasulullah yang mendatangiku, ya Bilal, telah tiba waktunya sholat. Maka sungguh kenangan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah. Maka dengan sebab itu aku tidak mampu lagi memandangkan azan kata Sayyidina Bilal. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar, baik wahai Bilal, baik kalau begitu alasannya. Terus dengan derai air mata, singkat beberapa hari, Sayyidina Bilal pun pergi ke sebuah negeri yang disebut dengan negeri Syam. Di sana beliau tinggal dengan kerabatnya. Hilang beberapa waktu, hari demi hari, bulan demi bulan berlalu. Ada riwayat yang mengatakan bahkan lebih daripada 1 tahun di sana. Maka pada suatu malam yang terakhir, Sayyidina Bilal bermimpi bertemu Rasulullah. Dan Rasulullah pun berkata, ma hadzal jamal lima lam tadurni ya Bilal. Alangkah kerasnya hatimu wahai Bilal, lama engkau tak kunjung kepada aku. Maka terbangun Sayyidina Bilal, terbangun dengan isak tangis yang luar biasa, sehingga mengundang bangunnya tidur daripada seluruh keluarganya Bilal. Terbangun dan menghampiri Sayyidina Bilal dan berkata, ya Bilal, ada apa wahai Bilal? Tidak seperti biasanya engkau menangis seperti ini wahai Bilal. Maka berkatalah Sayyidina Bilal, aku bermimpi bertemu Rasulullah, dan Rasulullah berkata kepadaku, alangkah kerasnya wahai Bilal hatimu, lama engkau tak kunjung kepadaku. Maka aku sungguh takut kata Bilal untuk ditinggalkan Rasulullah. Aku sungguh takut. Maka berkatalah para ahli keluarganya, kalau begitu wahai Bilal, maka mungkin telah tibalah saatnya untuk engkau berziarah kepada Rasulullah. Maka bergegaslah Sayyidina Bilal membereskan segala pakaiannya dan pergi menuju Madinah. Mengendarai kuda ataupun unta, dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya Sayyidina Bilal mengendarai khimar atau keledai. Sungguh perjalanan Sayyidina Bilal yang tidak pernah mengenal lelah untuk menuai kerinduan kepada sang kekasih. Terus perjalanan Sayyidina Bilal, ketika tiba waktunya untuk memasuki kota Madinah, maka terlihatlah bukit-bukit. Air mata Sayyidina Bilal yang tadinya tidak mengucur, mulai mengucur. Dia melihat bukit dan berkata, sungguh itu bukit yang pernah aku saksikan dulu bersama Rasulullah. Kerinduannya kepada Rasulullah sangat melekat. Terus memasuki kota Madinah dan sampailah di makamnya Rasulullah SAW. Tersungkur beliau berdoa menangis. Maka tiba-tiba datanglah 2 orang untuk menepuk pundak Sayyidina Bilal. Ternyata 2 orang itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Bilal, kenapa wahai Bilal, mengapa engkau menangis begitu hebat? Maka berkatalah Sayyidina Bilal, aku bermimpi bertemu Rasulullah, dan Rasulullah berkata, alangkah kerasnya hatimu wahai Bilal, lama engkau tak kunjung kepada aku. Maka sungguh aku merasakan ketakutan yang sangat. Aku ditinggal oleh Rasulullah SAW. Maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar, ketahuilah wahai Bilal, sungguh air mata yang pernah menetes sebab kerinduannya kepada Rasulullah tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah. Maka berkata Sayyidina Bilal, benarkah wahai Abu Bakar? Benarkah? Benar, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka sungguh air mata yang begitu deras telah terhenti sebab perkataan Sayyidina Abu Bakar.
dan Sayyidina Bilal pun memeluk erat Sayyidina Abu Bakar. Maka terus perbincangan terjadi, pembicaraan demi pembicaraan. Terus berkatalah Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, mumpung engkau berada di Madinah, bagaimana kalau engkau adzan lagi?" Ketika itu maka Sayyidina Bilal menoleh ke makamnya Rasulullah, menoleh ke menara, menoleh ke makamnya Rasulullah dan menoleh ke menara. Sungguh air mata yang telah terhenti mengucur deras lagi. "Tidak, wahai Abu Bakar, tidak, aku tidak mampu untuk mengumandangkan adzan." Masya Allah, begitu kuat kerinduannya Sayyidina Bilal kepada Rasulullah. Maka tak lama setelah itu datanglah dua orang bocah. Ternyata dua orang itu adalah Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Menoleh Sayyidina Bilal kepada kedua orang bocah tersebut, dipandang mukanya Sayyidina Hasan, dipandang kakinya Sayyidina Husain. Terus pandang muka Sayyidina Hasan, pandang kakinya Sayyidina Husain. Ketahuilah bahwasanya mukanya Sayyidina Hasan begitu mirip dengan wajahnya Rasulullah, dan kakinya Sayyidina Husain begitu mirip dengan kakinya Rasulullah. Dipeluk oleh Sayyidina Bilal dua orang bocah tersebut, maka berkata Sayyidina Bilal, "Ya Rasulullah, sungguh bau keringat yang aku temukan di dua cucunya." Masya Allah, sampai keringatnya Rasulullah mengingatkan Sayyidina Bilal. Dia temukan dua diri daripada Hasan wal Husain. Kemudian Sayyidina Hasan wal Husain berkata, "Wahai paman Bilal, tukang azannya kakekku lama kami tak mendengar azan. Bagaimana kalau sekarang engkau azan?" Maka berkata Sayyidina Bilal dengan derai, "Sungguh bahwasanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar telah memintaku untuk azan, namun aku tolak. Tapi karena yang meminta ini adalah engkau, wahai Sayyidina Hasan wal Husain, sungguh aku tidak berani untuk menolak karena aku takut nanti ditolak untuk azan di hadapan Rasulullah." Luar biasa sekali sesuatu. Ketika tiba waktunya sholat, maka berjalanlah Sayyidina Bilal. Sungguh jalannya Sayyidina Bilal tidak terubah bagaimana ketika masih ada Rasulullah SAW. Menuju Sayyidina Bilal ke menara. Sebelum Sayyidina Bilal mengumandangkan azan, maka menolehlah Sayyidina Bilal ke belakang. Yang mana biasanya dulu ketika Sayyidina Bilal menoleh ke belakang akan adalah seorang Rasulullah SAW berdiri menemani azannya Sayyidina Bilal. Dengan sebab itu maka Sayyidina Bilal menangis, sebab yang ditolak tidak ada lagi Rasulullah. Terus Sayyidina Bilal azan, "Allahu Akbar, Allah." Teruslah Sayyidina Bilal memandangkan azan dengan air mata sehingga sampailah ke kalimat "Asyhadu anna Muhammad." Terhenti azan Sayyidina Bilal. Ternyata Sayyidina Bilal terjatuh pingsan. Dan begitu juga para sahabat yang lain yang sama kerinduan kepada Rasulullah juga terjatuh pingsan. Sungguh ketahuilah bahwasanya ketika azannya Bilal yang terakhir itu adalah merupakan kesedihan yang luar biasa di kota Madinah. Semua orang berkata, "Apakah Rasulullah telah hidup kembali? Apakah Rasulullah telah hidup kembali?" Maka berkata para sahabat, "Tidak. Sungguh itu hanyalah azannya Sayyidina Bilal saja." Oh, hanya azan Sayyidina Bilal. Saking sedihnya para sahabat mengharapkan Rasulullah hidup. Namun apakah daya, Rasulullah telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sadarnya Sayyidina Bilal berkata, "Lanjutkan azan, lanjutkan, sungguh aku tidak mampu untuk melanjutkan ini semua." Sebab ketika terucap nama Rasulullah Muhammad, ketika itu kerinduan makin memuncak dan yang dirindukan tanpa terlihat. Begitu luar biasa kerinduan para sahabat terutama Sayyidina Bilal ibn Rabah. Lalu kita tanyakan kepada diri kita, seberapa besarkah cinta kita kepada Rasulullah? Seberapa besarkah rindu kita kepada Rasulullah? Pernahkah kita meneteskan air mata sebab kita merindukan Rasulullah?